Infinix GT30 Pro adalah smartphone gaming dari Infinix yang dijual di harga 3 jutaan. HP ini menggebrak pasar gaming di harga 3 jutaan yang membawa chipset yang paling kencang di harga 3 jutaan. Apakah HP ini se-worth it itu? Mari kita lakukan review dari Infinix GT30 Pro 5G ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini itu menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, RAM 8GB, dan storage 256GB bertipe UFS untuk varian yang kita uji, dan speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi mari kita lakukan review dari Infinix GT30 Pro ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi performance-nya terlebih dahulu. Jujur, secara performance ini sudah termasuk aman dan lancar banget secara performance, smooth aja. Cuma memang kita pernah sekali ada crash secara UI-nya, yang dimana kemungkinan itu adalah bug software yang kita hanya terjadi sekali saja. Dan selebihnya aman dan lancar. Untuk penggunaan harian, bahkan untuk gaming itu sudah pasti sangat aman banget. Secara skor Antutu sendiri, HP ini mendapatkan angka 1,3 jutaan yang merupakan angka terbesar di kelas harga 3 jutaan. Lanjut, kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark buat live extreme stress test-nya, dan terakhir PC Mark-nya. Kemudian mari kita coba gaming di HP ini, di mana disclaimer terlebih dahulu kita coba di suhu ruangan ber-AC, yang dimana suhu ruangannya normal banget ya, AC-nya nggak terlalu dingin banget, dan kita gunakan WiFi untuk benchmarking juga, jadi pengujiannya seperti itu. Jadi, mari kita bahas soal gamingnya. Game pertama yang akan kita bahas adalah game Mobile Legends. Di sini kebuka setting rata kanan, ultra dapat rata-rata di 117,9 FPS. Game PUBG Mobile setting smooth, frame rate ultra extreme dapat rata-rata di 118,5 FPS. Game Call of Duty Mobile kebuka setting low, frame rate ultra dapat rata-rata di 59,1 FPS. Ini ke-lock FPS-nya, nggak tahu kenapa bisa jadi bug ya guys. Lanjut, game Free Fire dengan setting ultra, frame rate high dapat rata-rata di 59,6 FPS. Game HOK Mobile dengan setting ultra, frame rate max dapat rata-rata di 119,4 FPS. Game FC Mobile dengan setting high, frame rate high dapat rata-rata di 59,7 FPS. Game Genshin Impact setting highest, frame rate 60 dapat rata-rata di 50,2 FPS karena tengah-tengah ada throttlingnya ya guys. Untuk manajemen panasnya sih sudah termasuk oke ya guys. Kalau kalian memang mau pakai gaming jangka panjang, kita sarankan tetap pakai cooler karena memang akan menghangat ya guys untuk bodinya. Tapi kalau untuk penggunaan harian tidak mudah menghangat. Kemudian di sini kita juga apresiasi dari softwarenya Infinix untuk gamingnya. Dimana selain dia ada shoulder triggers-nya, dia juga punya software gaming yang sangat lengkap ya guys. Punya bypass charging. Kemudian dia punya namanya AI Magic Box. Itu untuk accelerate dialog, kemudian auto pick up, unfreeze, dan running lock. Ini sih ajaib banget. Infinix bisa kasih HP gaming dengan fitur semewah ini di kelas harga 3 jutaan ini. Good job banget lah buat Infinix ya guys. Lanjut kita bicara soal kamera. HP ini membawa kamera utama 108 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel serta kamera depan 13 megapiksel. Yang menarik di sini untuk kamera belakangnya itu bisa merekam hingga 4K 60 fps. Sedangkan kamera depannya bisa sampai 4K 30 fps dan ultrawide-nya 1080p 30 fps. Secara kualitas gambar, ini tergolong bagus loh guys. Untuk foto-foto itu masih tergolong oke banget ya guys. Meskipun tidak ada optical image stabilization, tapi dia ada electronic image stabilization yang bisa aktif di rekaman 4K. Suatu hal yang kita perlu apresiasi untuk Infinix ya guys. Kemudian di sini juga kalian bisa lihat untuk foto-fotonya dynamic range-nya juga termasuk bagus, selfie-nya juga termasuk cakep. Kemudian nanti kalau kalian lihat perekaman videonya juga termasuk oke kok guys. Meskipun memang akan ada frame drop juga dalam kondisi low light ya guys. Tapi overall kita bisa bilang performance kameranya ini sudah melebihi ekspektasi sebuah HP gaming di harga 3 jutaan. Ini kameranya lengkap, ada ultra wide-nya juga ya guys. Ini good job banget lah buat Infinix GT30 Pro ini ya guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Infinix GT30 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Dia bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps untuk perekaman kamera depannya. Ini menarik banget ya. Untuk sebuah HP gaming bisa 4K 30 fps di harga 3 jutaan. Ini cakep banget. Dan kualitasnya sebenarnya masih lumayan guys. Ini kalau kalian lihat secara dynamic range memang masih ada isu. Langitnya nggak terlalu kelihatan, tapi ini memang lagi agak mendung ya. Dan memang pasti akan agak susah juga karena memang lebih agak putih-putih sedikit ya. Tapi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Gimana bukan? Ini termasuk stabil loh guys untuk perekaman videonya, termasuk lumayan stabil kalau kita lihat dari preview layar ya. Tapi gimana bukan? Silahkan tulis pendapatkan di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel untuk potret videonya. Kalau kita lihat di sini ini pasti FPS-nya lagi drop banget nih. Kalau kita biasa preview ini patah-patah untuk preview potret videonya, tapi untuk HP yang fokusnya ke performance gaming ini memang nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma kalau memang Infinix bisa kasih stabilisasi yang lebih bagus, ini akan lebih berguna banget ya untuk potret videonya. Termasuk lumayan loh guys untuk rapidnya. Tapi gimana makanya? Ya agak sayang aja kalau frame drop seperti ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita rekam buat perekaman video. Ini kita rekam di 4K 60 fps untuk perekaman videonya. Termasuk luar biasa loh guys untuk sebuah HP gaming di harga 3 jutaan loh guys. Ini 3 juta kecil ya guys, 3 juta kecil, 3 juta besar. Tapi menurut kita ini sudah termasuk bagus banget sih. Ini 3 jutaan terbaik untuk 4K 60 fps ya guys. Nggak ada loh guys di HP lain yang terbuka 4K 60 fps di harga 3 jutaan selain Infinix GT30 Pro ini ya guys. Menurut kita luar biasa banget. Dan dynamic range-nya juga bagus, stabilisasi juga oke, meskipun tidak ada optical image stabilization. Ini sudah sangat bagus banget. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapatkan di kolom komentar. Lanjut, ini adalah sampel perekaman kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video, dimana di sini maksimal di 1080p 30 fps. Dan kalau kalian lihat untuk focusingnya juga termasuk lumayan guys. Ya, ini fokus nggak ya? Oke, untuk ultrawide-nya kayaknya nggak autofocus ya, tapi nggak tahu ya. Tapi termasuk bagus loh, dynamic range-nya luas. Dan gimana bukan? Menarik atau tidak? Kalau menurut kita sih untuk ultrawide-nya juga termasuk lumayan loh guys. Ini bukan yang abal-abal banget. Dan ini juga termasuk lumayan bagus untuk sebuah HP gaming punya kamera ultrawide ya. Sudah jarang HP gaming di harga segini yang punya kamera ultrawide. Ini luar biasa Infinix. Good job banget Infinix ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Infinix GT30 Pro kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya guys. Ini lagi subuh, jadi kurang lebih seperti ini. Dan ini termasuk lumayan bagus. Ini memang sudah subuh yang mulai agak terang ya, tapi ini masih termasuk low light ya guys. Kalau menurut kita sih sudah termasuk lumayan bagus. Dan kalau kalian lihat di sini, dia akan tracking ke muka kita. Ini ada autofocusnya, jadi bagus banget untuk kamera depannya. Untuk low light pun masih termasuk lumayan. Noise-nya masih ada berasa, tapi menurut kita ini masih sangat bagus loh guys untuk kualitasnya. Hasilnya termasuk cakep ya. Dan gimana kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakangnya dalam kondisi low light ya guys. Kalau kalian lihat ini, kita lihat ini low lightnya kurang lebih seperti ini. Dan noise-nya masih ada berasa. Tapi ini kalau kita lihat ini di 4K ya, kita direkam di 4K dan ini termasuk luar biasa loh. Termasuk oke banget loh guys ini kualitasnya. Gimana bukan untuk kualitas kamera belakangnya? Benar atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar dalam kondisi low light ya guys. Oke, ini sampel untuk kamera ultrawide-nya dalam kondisi low light kurang lebih seperti ini. Noise-nya terasa lebih signifikan karena kamera dari marin utama kameranya itu turunnya lumayan drastis. Dan ya masih wajar banget lah. Tapi ini masih usable kalau dalam kondisi terang ya guys untuk ultrawide-nya. Dan lagi-lagi ini adalah HP gaming loh guys. HP gaming punya kamera ultrawide yang termasuk usable banget loh guys ini dalam kondisi low light. Ini kalau kalian lihat dari tembok-temboknya noise-nya masih ada berasa. Kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya. Gimana bukan? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut dari sisi layar, HP ini bukan layar 6,78 inch AMOLED 1,5K, refresh rate 144Hz, bisa nonton YouTube 4K 60 HDR, wideband sudah L1, ada perlindungan layar Corning Gorilla Glass 7i, dan di bawah matahari cukup terlihat dengan baik, dan feels layarnya itu sangat smooth banget buat scrolling, buat penggunaan sehari-hari itu karena 144Hz-nya tadi ya guys. Lanjut dari sektor speaker, HP ini bukan dual speaker yang suaranya termasuk oke untuk sebuah HP gaming, detailnya juga cakep, suaranya juga bagus. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys.
Kemudian dari sisi baterai, HP ini bekal baterai 5500 mAh yang tergolong cukupan untuk sehari pemakaian tergantung intensitas penggunaan kalian ya guys. Menurut kita ini termasuk wajar banget karena dia pakai layar 144 Hz, ini masih termasuk ya irit loh guys untuk 144 Hz itu ya guys. Dan overall kita apresiasi Infinix memberikan baterai yang lebih besar daripada generasi sebelumnya ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini bekali charger 45 watt yang butuh waktu sekitar 2 jam untuk full charge karena slowing dari 80 ke 100%. Catatan, untuk fitur charging hypercharge sudah kita aktifkan waktu kita pengujian. Selain itu, HP ini sudah support wireless charging 30 watt dan reverse charging juga ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Lanjut dari sisi desain, ini kesannya memang gaming banget. Mekanya dapat banget. Ini yang warna es grey itu cakep banget ya guys. Menurut kita ini desainnya mewah dan terasa bobotnya itu ringan juga loh guys, sudah dipegang. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini dibekali slot SIM card dual SIM card tanpa micro SD slot juga tanpa dukungan eSIM. Tapi di sini kita menemukan bahwa Infinix punya fitur untuk roaming SIM di luar negeri pakai built-in apps yang sudah terinstall di HP ini, yaitu namanya Genex. Itu Genex kalian harus download lagi, tapi sudah bisa pakai itu kalau kalian mau langganan untuk perjalanan ke luar negeri ya guys. Lanjut dari aplikasi zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom yang memang wajar karena chipsetnya sudah mendukung ya guys. Kemudian di sisi fitur sendiri, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP64, kemudian punya inframerah, support USB OTG, ada aplikasi FM radio, tidak ada cek 3,5 mm ya guys. Lanjut untuk navigasi sendiri sudah termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 2 kali update OS dan 3 tahun security, yang dimulai dari Android 15. Kemudian dari sisi fitur AI, menurut kita ini fitur AI terlengkap untuk sebuah HP gaming di harga 3 jutaan. Mulai AI Volux-nya, kemudian dia juga punya AI Writing, kemudian dia punya Summarize, punya juga edit video untuk object eraser, kemudian dia juga punya gaming box AI. Ini cakep banget, ini sebuah HP gaming yang terlengkap menurut kita fitur AI-nya di harga 3 jutaan. Kesimpulannya, ini adalah HP yang sangat worth it banget. Di mana dia banyak banget aspek yang ditawarkan secara positif, baik performance, kamera, kemudian dia juga punya baterai yang besar, layar juga cakep. Overall kita bisa bilang ini adalah HP yang sangat worth it parah di harga 3 jutaan. Jarang-jarang kita bisa bilang sangat worth it parah, karena Infinix itu membawa value yang sangat besar ya guys. Dan menurut kita ini kita perlu apresiasi Infinix ya guys. Ini benar-benar buat ketar-ketir lawan kompetitornya sih guys. Emang bener-bener ya, ini gaming beast hype abis ya. With AI juga ini cakep banget, AI-nya juga bagus, AI gamingnya juga bagus ya guys. Dan sekali lagi, kita bisa bilang ini adalah HP yang sangat direkomendasikan di harga 3 jutaan. Dan thank you sudah nonton video ini, jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye!